Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini psikologi perkembangan masih tetap bersama tahapan konseptual. Tahapan konseptual ini bentuknya adalah proses penerimaan. Dalam konsep ini mempunyai sifat menerima. Individu yang mendapatkan informasi sifatnya adalah menerima. Dia akan menerima apa saja. Menerima sesuatu dia akan masukkan. Ketika kita berikan yang positif, dia akan terima. Kita berikan negatif, dia pun akan menerimanya tanpa disaring. Maka proses ini pun sifat anak ketika konseptual ini untuk mencapai pengenalan dirinya dan mengerti, dia menunggu. Mau diapakan, mau diperlakukan seperti apa, mau dibilangin bagaimanapun, dia nungguin. Maka kita bisa lihat, ketika dia melempar satu benda, dia akan perhatikan orang lain. Apa ini namanya? Walaupun dia tahu bola melempar, maka dia ingin mencoba untuk mengulanginya. Dia akan mencoba untuk mengulanginya. Mengulangi apa? Yang sudah dia kenal, dia akan sebutkan. Maka anak itu akan menunggu. Ketika dia memegang sesuatu, dia perhatikan orang lain. Apa nih? Dan anak itu pasrah. Dia punya sifat yang pasrah. Diperlakukan seperti apapun dalam proses konseptual ini, anak akan sifatnya pasrah. Menunggu dan pasrah. Pasrah mau diapakan. Diperlakukan dengan baik, dia terima. Diperlakukan dengan apa saja, dia akan terima. Maka sifatnya adalah pasrah. Jadi semua informasi yang diperlakukan pada dirinya, semua informasi yang diperlakukan pada dirinya akan disesuaikan dengan proses perkembangan dirinya, proses pertumbuhan dirinya, baik secara fisiologi, baik secara psikologi, dia akan menyesuaikannya. Pertumbuhan dirinya sudah ada, fisiologinya sudah ada. Dia sudah terbentuk, kita hanya menstimulasi untuk dia memprosesnya. Secara psikologis, anak itu sudah ada. Tinggal bagaimana psikologis itu mampu untuk berkembang, tumbuh sesuai dengan dirinya, sesuai dengan hukum alam pada dirinya, sesuai dengan sunnatullah yang Allah ciptakan itu. Jika dia sesuai, maka anak itu akan bertumbuh dengan baik, berkembang dengan baik. Ketika dia tidak sesuai dengan pertumbuhannya, stimulasi yang masuk tidak sesuai, maka anak itu akan mengalami berbagai hambatan dan tingkah laku yang aneh-aneh. Kita bisa perhatikan berbagai macam peristiwa yang terjadi. Ketika informasi itu masuk ke dalam dirinya, dia akan menyaring, akan masuk ke dalam prosesnya. Dia akan membentuk, kemudian dia akan merecall apapun yang kita berikan. Maka ketika kita berikan berlebihan, maka dia akan menjadi beban. Kita kurangin, maka dia tidak tahu, dia akan berusaha mengejar. Tapi ketika kita memberikan sesuai dengan pertumbuhannya, disitulah anak bertumbuh dengan enak. Kita melihatnya juga dengan enak, dengan mudah. Contohnya misalnya kita memberikan informasi dengan detail, menyampaikannya dengan detail, pengertiannya berlebihan, menjelaskan pada saat usia konseptual
nggak bisa. Dia nggak mampu menampung karena kapasitas di usia konseptual dia hanya menerima sesuai dengan kapasitasnya. Di saat itu anak benar-benar hidup, bahagia, senang. Ya, maka sering dikatakan apa yang kita berikan sebaiknya sesuai dengan kapasitasnya. Informasi yang masuk yang sesuai dengan kapasitasnya, maka pada saat itu individu itu akan terus berkembang. Tumbuh, berkembang sesuai. Dan anak itu menyenangkan, tidak bengong, tidak gelebakan, tidak lari ke sana, lari ke sini, tidak over energi, tidak over verbal, tidak over motorik dia megang ke sana, dan tidak bertingkah laku yang aneh-aneh. Karena dia sesuai dengan perkembangannya. Subhanallah. Inilah yang disebut dengan konseptual. Maka di kali ini kita akan bisa lihat bahwa konseptual itu akan berinteraksi dengan panca indera kita. Anak yang muncul, maka konseptual itu akan berinteraksi dengan panca indera kita. Panca indera akan menjadi media buat individu di usia tahapan konseptual ini sebagai penerima. Jadi panca indera, pendengaran, penglihatan, pengecapannya dia, perasaannya dia, itu akan masuk ke dalam dirinya dia. Masuk ke dalam pikirannya yang akan dikelola. Semua bentuk informasi yang masuk melalui panca indera akan diterima, kemudian akan disimpan dalam memori. Saat ini masih belum bisa mengelola informasi yang masuk. Pada usia konseptual, dia tidak bisa mengelola karena dia hanya menerima seperti yang tadi diawali dengan kata-kata, dia tanpa ada saringan masuk begitu saja. Maka informasi yang masuk akan disimpan semua tanpa penyaringan. Informasi yang masuk ini sewaktu-waktu akan dikeluarkan jika diperlukan atau diabaikan. Dan kita perhatikan, dia akan menyimpan selama 50%. Kita mengatakan 5, dia akan menyimpan 2,5% dari 5 ini. 50%, jadi 2,5 dia akan simpan. Maka fungsi panca indera ini sangat berguna. Seperti penglihatan. Dengan memperhatikan dan mengamati segala semua objek yang belum pernah dilihat. Kita perhatikan, ketika sesuatu yang belum pernah dilihat, penglihatannya akan menarik. Dan yang menarik lagi, bahwa informasi itu akan terus diamati karena visualisasinya menyenangkan dilihatnya. Begitu dia melihat, kemudian dikenalkan, penglihatan itu akan selesai. Penglihatan dia akan terintegritas dengan pendengaran. Semua yang dia dengar, yang menjadi pusat perhatiannya, akan membentuk suatu proses. Bunyi nada yang tinggi, nada yang rendah, dia akan semua tampung. Dia akan berusaha menyesuaikannya. Nada yang berbeda-beda sehingga membentuk satu pengertian. Oh, suaranya mama. Oh, suaranya papa. Oh, suaranya siapa. Dia akan mendengarnya sesuai dengan dilihat. Itu integritasnya. Waktu dia meraba, memegang tangan mamanya, memegang tangan papanya, dia bisa merasakan
tangan dan tangan papa, tangan mama akan diintegritaskan dengan penglihatannya, diintegritaskan dengan pendengarannya, maka menjadi satu. Proses-proses pengecapannya, rasa, penciumannya, wangi, mama wangi, papa, itu dia mampu membedakannya. Subhanallah. Itulah integritas. Bagaimana individu pada saat itu mampu mengintegritaskan dengan panca inderanya yang masuk ke dalam semua sel-sel otaknya. Maka dia akan menjadi konsep pengenalan yang nantinya akan digunakan, akan diperseptualkan, akan dipengertikan, akan menjadi pemandangan, pengertian, pengalaman dia. Maka di saat itulah dia mau berinteraksi dengan lingkungannya. Oke. Konseptual ini akan terus berkembang. Pada anak itu ada perbedaan konsep di antara anak satu dengan anak yang lain. Proses perkembangan pada konsep ini akan terpengaruh oleh banyak tidaknya informasi yang masuk dan bagaimana cara memberikan. Oke. Kalau kita lihat, ada anak yang menangkapnya lebih cepat. Ada yang anak menangkapnya agak lambat. Karena ada proses informasi yang masuk. Pengaruh informasinya banyak atau tidaknya. Berlebihan atau berkurangnya. Atau memang sesuai dengan pertumbuhannya. Di saat itulah maka akan kita lihat antara satu anak dengan anak yang lainnya pasti akan mengalami perbedaan. Dalam hal sosialisasi pun akan terjadi perbedaan. Anak yang sejak dini, sejak usia konseptual, sering bertemu dengan orang yang baru, pada tempat yang baru, serta benda-benda yang dilihatnya dan dipegangnya selalu bervariasi, tidak monoton. Saya ulangi lagi. Individu dalam konseptual, pada usia konseptual ini, dia sering bertemu dengan orang-orang yang baru, pada tempat suasana yang baru, ya, melihat benda-benda sesuatu yang baru, yang bermacam-macam, bervariasi. Ya. Ketika dia punya seperti itu, maka interaksi sosial anak akan lebih baik. Akan lebih baik. Sebaliknya, individu yang hanya melihat mbaknya saja, ya, di ruangan itu, di kamar, dari hari, minggu, bulan, tahun, ketemu mamanya pagi, malam, kemudian semuanya sama si mbak, tidak pergi keluar, maka dia akan mengalami berbagai sosialisasi yang berbeda. Maka sosialisasi dia tidak akan lebih baik. Oleh karena itu kita bisa lihat itu. Nah, variasinya yang dia lihat, yang dia dengar, informasi yang sesuai, maka dia akan lebih berinteraksi. Maka pada usia 2-4 tahun, anak mulai bersosialisasi. Anak mulai mencoba untuk berinteraksi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Anak itu mulai mencoba untuk berinteraksi dengan siapapun yang ada di sekitarnya. Namun kalau interaksinya itu-itu saja, dia tidak akan menunjukkan perkembangan. Maka pada proses ini sosialisasi harus bervariasi. Bagaimana dong kalau anak itu hanya di rumah saja? Bisa ketika orang yang bersama dengan dia mencoba untuk memvariasikan bentuknya. Maksudnya perilakunya. Ya,
Nanti dia bertingkah laku dengan seperti kayak anak-anak, dia mulai menjadi orang dewasa, mulai mencoba untuk bermain bersamanya, mulai membuat dia yang lebih menang, anak itu diberikan kesempatan. Itu adalah bentuk sosialisasi di mana nanti ketika dia bertemu dengan teman-temannya, dia juga akan mengalami yang sama. Itulah manfaatnya interaksi. Jadi bagaimana informasi itu masuk ke dalam dirinya, itu penting buat anak-anak. Oleh karena itu, interaksi sosial ini sangat baik buat anak-anak. Perhatikan, variasi, berbeda-beda, tidak monoton. Itu kesempatan buat anak kita untuk berkembang konseptualnya dengan cerdas. Kita akan memasuki konseptual berikutnya. Terima kasih.